Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irfan, NIM 104, Ivan Reva, NIM 083, Silviana Febrianti, NIM 084, Siti Roaisyah, NIM 101, Margi Ayuristi, NIM 105. Selanjutnya kita akan membahas dan mendiskusikan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. A. Pengantar. Yang pertama di dalam pengantar adalah kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang kedua, paradigma transaksi syariah. Paradigma ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Slide 4 membahas tujuan laporan keuangan. Poin pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan dan kinerjanya. Di samping itu, tujuan lainnya adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 3. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation. Kemudian di slide 5.2, bentuk laporan keuangan syariah. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi suatu entitas. Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Kelima, catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya, C. Asumsi dasar. Yang pertama yaitu dasar accrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang kedua, kelangsungan usaha. Entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan atau going concern dan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. D. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang pertama yaitu dapat dipahami. Kemudian informasi untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua yaitu relevan, mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Yang ketiga, keandalan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa. 2. Kendala dan keandalan. 1. Ada tepat waktu, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 2. Ada keseimbangan antara biaya dan manfaat, yaitu manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunnya.
Unsur-unsur laporan keuangan. Ada aset, yaitu apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan diharapkan agar dapat menghasilkan manfaat di masa depan. Terus liabilitas adalah kewajiban perusahaan. Terus kerugian, yaitu kerugian terjadi ketika nilai pembelian aset di masa dulu lebih besar daripada nilai aset di masa sekarang. Terus ekuitas, yaitu nilai dari aset dikurangi biaya liabilitas. Terus pendapatan perusahaan, yaitu dapat berupa hasil penjualan dari aktivitas bisnis yang menjual barang maupun jasa atau di luar aktivitas utama sebuah bisnis. Terus pengeluaran perusahaan, yaitu dapat berupa pengeluaran operasional maupun administratif. Terus keuntungan yaitu didapat dari peningkatan ekuitas seseorang maupun sebuah perusahaan. Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Pengertian dari pengakuan dalam akuntansi diartikan sebagai sebuah proses penetapan kapan suatu transaksi nantinya akan dicatat. Pengukuran dalam akuntansi merupakan proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap akun pada laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Pada akuntansi pemerintah daerah, pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO dicatat dengan basis akrual. Yang kedua yaitu pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan LO sama dengan pengukuran pendapatan LRA. Pendapatan LO dan pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah notnya. Sekian dari kelompok kami, semoga PPT ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.